Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Di pembelajaran kali ini, kita masih belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 4. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba, Beni membaca puisi. Puisi apa ya yang dibaca oleh Beni? Nah, inilah puisi yang dibaca oleh Beni. Puisi ini berjudul Taman Bungaku, karya Nikomang Jumiati dari SDN 5 Jungatan. Anak-anak, ketika kita membaca puisi, setelah kita membaca judulnya, jangan lupa kita harus membaca siapa pengarangnya ya. Nah, sekarang Bu Guru akan membacakan puisi ini. Taman Bungaku, karya Nikomang Jumiati. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih sedu. Oh, angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, anak-anak, membaca puisi itu berbeda dengan membaca bacaan biasa, ya. Kak, Beni mau bertanya, kata Beni. Ya, silahkan, kata kakak. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Tanya Beni. Lalu kakak menjawab, puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi itu bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika membaca puisi, yaitu artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan saat membaca puisi. Nah, sebaiknya setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru, supaya yang mendengar pun jelas mendengar apa yang sedang kita baca. Kemudian yang kedua yaitu intonasi. Intonasi adalah ketepatan nada atau tinggi rendahnya nada saat membaca puisi. Jadi suara tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu pelan. Kemudian yang ketiga yaitu ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah. Jadi raut wajah ini harus disesuaikan dengan isi puisi. Jadi ketika puisi yang kita baca itu isinya sedih, maka kita harus sesuaikan ekspresi wajah kita. Ya, misalnya puisinya sedih, jangan sampai kita membacanya dengan wajah atau dengan raut wajah yang tersenyum atau gembira. Puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya kias, padat, dan indah. Ciri-ciri puisi yang pertama menggunakan kata-kata yang kias, padat, dan indah. Kemudian yang kedua ditulis dalam bait-bait. Lalu yang ketiga, setiap bait terdiri dari beberapa baris. Kemudian yang ketiga, cara membaca puisi
berbeda dengan bacaan biasa. Jadi, 3 hal tadi ya ketika membaca puisi, ada intonasi, ada ekspresi, dan ada artikulasi. Sekarang mari kita baca makna kata berikut. Anak-anak, untuk mencari makna sebuah kata, kita bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI, atau bisa juga bertanya kepada orang tua kalian apabila kalian menemukan atau ada kata-kata yang belum kalian pahami artinya. Ya, di sini ada kata cangkul. Cangkul itu maknanya atau artinya alat untuk menggali atau mengaduk tanah. Kemudian ada kata siramilah, ini artinya mencurahkan air. Kemudian ada kata tumbuh. Tumbuh itu artinya bertambah besar. Misalnya pada tanaman ya, awalnya dia hanya memiliki 2 daun, kemudian bertambah 4 daun, kemudian bertambah lagi ada dahannya, kemudian ada ranting-rantingnya, dan itu artinya ia bertambah besar. Kemudian ada kata bermekaran. Ini maknanya mulai berkembang dan menjadi terbuka, seperti misalnya bunga yang tadinya kuncup, kemudian dia menjadi terbuka. Itu namanya mekar, ya. Kemudian ada kata berkicau. Nah, ini maknanya bunyi burung. Setelah tadi menemukan makna kata, sekarang mari kita kerjakan latihan berikut ini. Nanti kita akan menyusun kata-kata acak ini sehingga nanti memiliki arti yang jelas ya. Nah, di sini ada kata bertambah besar. Kata-katanya masih acak, huruf-hurufnya masih acak. B, M, U, T, H. Nah, ini kalau kita susun ya, ini menjadi tumbuh. Kemudian yang kedua, bunyi burung. Hurufnya B, K, R, E, A, C, U, I. Nah, ini juga masih acak. Kita susun. Ya, kalau kita susun maka akan menjadi kata berkicau. Ya, burung bernyanyi itu berkicau. Kemudian yang ketiga, mulai berkembang dan menjadi terbuka. Nah, di sini ada huruf-hurufnya R, E, M, K, E, N, A, B, R, A. Nah, ini jika kita susun, ya, itu adalah bermekaran. Kemudian yang keempat, mencurahkan air. Nah, di sini juga ada huruf-huruf yang masih acak. I, A, H, S, M, R, L, I, A. Kalau kita susun kata-kata tersebut, huruf-huruf tersebut menjadi kata siramilah, ya. Kemudian yang terakhir, alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Kata-kata yang huruf yang ada yaitu G, U, K, N, L, A, C. Nah, huruf-huruf ini kita susun sehingga menjadi kata yang memiliki arti. Nah, setelah kita susun menjadi cangkul. Nah, itu ya. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni gotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Anak-anak, gulma itu adalah tumbuhan liar yang tumbuh di antara tanaman bunga. Nah, perhatikan ya. Beni memupuk tanaman. Beni bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Beni dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Tahukah kamu lagu Lihat Kebunku? Sekarang mari kita nyanyikan bersama-sama. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati, semuanya indah.
Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa dalam sebuah lagu ada yang dinyanyikan dengan bunyi panjang, kemudian ada juga yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Kemudian ada yang nadanya kuat, ada pula yang nadanya lemah. Nah, seperti lagu Lihat Kebunku ini, ya, pada kata lihat kebunku ini bunyinya panjang. Tekanannya kuat. Kemudian penuh dengan bunga. Ini dinyanyikan dengan bunyi panjang, kemudian tekanannya lemah. Lalu ada yang putih. Ini dinyanyikan dengan bunyi pendek, kemudian dengan tekanan lemah. Dan ada yang merah. Ini bunyinya pendek, lalu tekanannya lemah. Kemudian semuanya indah. Ini bunyinya dinyanyikan dengan bunyi panjang ya. Lalu tekanan nadanya dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Benny bersama keluarga beristirahat. Benny dan keluarganya melihat kebun bunganya. Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih, juga asri. Kemudian kakak Benny membacakan puisi. Puisi yang dibacakan oleh kakak Benny ini sama dengan yang sudah dibacakan oleh Bu Guru tadi, ya, yang dibacakan Benny juga, yaitu yang berjudul Taman Bungaku. Setelah membaca puisi tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut ya sesuai dengan isi puisi Taman Bungaku. Apa isi Taman Bungaku dalam puisi? Isi Taman Bungaku dalam puisi tersebut adalah bunga yang cantik dan menarik. Lalu sebutkan kata yang baik pada puisi tersebut, yaitu ada kata senang, cantik, berserilah, dan harum. Lalu bagaimana bila taman tidak dirawat? Nah, bila taman tidak dirawat, pasti bunga akan layu dan pasti juga banyak gulma. Kemudian bagaimana cara merawat taman? Cara merawat taman dengan cara disiram, kemudian disiangi ya dari tumbuh-tumbuhan liar, kemudian diberi pupuk agar tanaman tersebut tetap subur dan taman menjadi indah. Setelah istirahat, Benny membantu ayahnya. Ayah Benny ingin memperbaiki motor. Ayah, apakah nama benda ini? Tanya Benny. Ayah menjawab, benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Tanya Benny lagi. Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran, seperti mur dan pensil, jawab ayah. Nah, anak-anak, ini adalah gambar jangka sorong. Apakah jangka sorong itu? Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang memiliki ketelitian tinggi, yaitu hingga 0,1 mm dan panjang benda yang diukur maksimal 20 cm. Skala ukur dalam jangka sorong ada dua macam, yaitu skala utama, satuannya cm, dan skala nonius, satuannya mm. Benda yang bisa diukur menggunakan jangka sorong yaitu diameter kelereng, diameter dalam dan diameter luar pipa, diameter mur, ketebalan buku, diameter pensil, ketebalan tutup botol, dan sejenisnya. Nah, Nana, yang dimaksud diameter itu adalah garis tengah benda seperti benda-benda yang berbentuk lingkaran seperti mur, pensil, kelereng gitu ya. Coba amati gambar-gambar berikut ini. Dari keenam gambar ini, manakah yang bisa diukur menggunakan jangka sorong? Ya, dari keenam gambar ini
hanya ada satu yang bisa diukur dengan jangka sorong karena berbentuk lingkaran ya, yaitu gambar 3. Ini adalah gambar Moore. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami bagaimana atau apa saja yang bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, salam sehat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.